Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Popi Wulandari dengan nomor mahasiswa D1B1 22330, salah satu mahasiswi dari Universitas Meigareskin Makassar yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi. Di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai pharmaceutical industry. Untuk itu, saya memohon kepada teman-teman sebelum melihat video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, sebelum saya membahas terkait pharmaceutical industry, teman-teman wajib mengetahui apa sih itu farmasi. Kata farmasi berasal dari Yunani farmakon yang artinya racun atau obat. Farmasi merupakan suatu profesi tenaga kesehatan yang meliputi di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, serta distribusi obat. Selanjutnya yaitu adalah industri farmasi. Industri farmasi merupakan penentu dari ketersediaan suatu obat, di mana industri farmasi berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan obat untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dari masyarakat. Dalam memproduksi suatu obat, industri farmasi harus menerapkan cara pembuatan obat yang baik atau yang biasa kita singkat dengan CPOB untuk dapat atau untuk mendapatkan suatu produk yang terjamin dan bermutu. Kompetensi yang dipelajari di industri farmasi yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui dan memahami tentang tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang, mengetahui tentang obat tradisional, mengetahui tentang CPOB, mengetahui tentang cara pembuatan obat berskala laboratorium, mengetahui tentang teknologi pembuatan obat di industri farmasi, mengetahui tentang pengujian mutu obat, serta mengetahui metode pengemasan dan macam-macam obat dan lainnya. Nah, sebagai info, berikut beberapa spesialisasi jurusan farmasi yang bisa Anda pilih sesuai dengan minat Anda, yaitu farmasi, klinik praktis, mikrobiologi imunologi, drug development, teknologi farmasi, pendidikan apoteker, serta analisa farmasi dan makanan. Berdasarkan aturan BPOM nomor 34 tahun 2018 tentang CPOB, yaitu sekelompok orang dan modal yang memiliki usaha serta izin yang telah menyesuaikan pada persyaratan undang-undang dapat melaksanakan aktivitas produksi bahan obat dan obat yang disebut dengan industri farmasi. Tiap-tiap badan usaha yang telah mendirikan industri farmasi diwajibkan mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Cara pembuatan obat yang baik berdasarkan peraturan BPOM nomor 34 tahun 2018 mengenai CPOB merupakan pedoman yang memiliki tujuan dalam penjaminan obat agar diproduksi selalu konsisten, memiliki ketentuan yang sudah tetap serta penggunaannya yang memiliki tujuan yang sesuai dengan dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Ruang lingkup CPOB mulai dari aspek quality control serta produksi. Saat proses produksi obat, pengawasan keseluruhan sangat berpengaruh dalam penjaminan konsumen mendapatkan obat yang memiliki kualitas yang tinggi. Dilarang memproduksi produk secara sembarangan dikarenakan dipergunakan sebagai penyelamatan jiwa ataupun menyembuhkan ataupun menjaga kesehatan. Dalam panduan tersebut bertujuan dipergunakan untuk asas dalam mengembangkan peraturan di dalam perusahaan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan obat. Tidak hanya itu, tetapi teman-teman juga perlu mengetahui perbedaan farmasi industri dan farmasi klinis. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, farmasi industri skalanya ya di industri, sedangkan farmasi klinis lebih ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, penguasaan ilmu farmasi industri lebih pada kimia, sedangkan farmasi klinis lebih ke kedokteran. Yang ketiga, ahli farmasi industri bekerja di pabrik atau perusahaan, sedangkan ahli farmasi klinis di fasilitas kesehatan. Yang keempat, ahli farmasi industri berkecimpung di industri, sedangkan ahli farmasi klinis berkecimpung pada di klinik.
Yang kelima, farmasi industri hanya penyedia bahan saja dan tidak berinteraksi langsung dengan pasien. Sedangkan farmasi klinis sebaliknya, dia berinteraksi langsung dengan pasien. Yang keenam, farmasi industri memang fokus pada pembuatannya dan farmasi klinis fokus pada ilmu pelayanan. Yang ketujuh, farmasi industri mungkin menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan farmasi klinis. Dengan pembahasan yang tadi, kira-kira untuk prospek kerja industri farmasi, kira-kira kamu mau kerja di mana? Industri obat tradisional, industri kosmetika, apa pedagang besar farmasi? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.